Salam rahayu bagi seluruh kadang kinasi yang hatinya digerakkan oleh semesta hingga berjumpa dalam ruang batin ini. Pada awal perjalanan ini, kita akan membuka tabir tentang Weton Tibo Pati yang kerap disalahpahami sebagai alamat kesialan atau pertanda maut. Sesungguhnya, makna pati bukanlah lenyapnya nyawa dari raga, melainkan simbol berhentinya satu fase kehidupan agar fase yang lebih agung dapat dimulai. Disinilah rahasia itu bersemayam, bahwa jiwa yang lahir dengan naungan ini telah dipilih untuk menjalani laku berat demi kematangan yang jarang dimiliki manusia kebanyakan. Weton Tibo Pati adalah tanda bahwa perjalanan hidup seseorang tidak akan berjalan lurus dan ringan seperti jalan raya yang mulus. Ia disiapkan untuk memasuki lorong sunyi yang memaksa ego manusiawi lurus satu persatu. Banyak hal yang dahulu dianggap sebagai identitas, prestasi, atau kebanggaan akan dipatahkan oleh keadaan. Bukan untuk menghancurkan jiwa, tetapi untuk membersihkan wadah batin. Tanpa pengosongan ini, cahaya kebijaksanaan tidak akan pernah menemukan ruang untuk menetap dan bertumbuh. Dalam kearifan leluhur Nusantara, mati tidak selalu bermakna putusnya napas, melainkan berhentinya keterikatan yang membelenggu sukma. Jiwa Tibo Pati dipanggil untuk mengalami mati semu, sebuah fase di mana segala sandaran duniawi dilepaskan agar manusia kembali mengenal hakikat dirinya. Seperti benih yang harus terbelah dalam tanah gelap sebelum menjelma tunas, demikian pula perjalanan ini menuntut keberanian untuk hancur terlebih dahulu demi kehidupan yang lebih bernilai. Mereka yang lahir dengan weton ini membawa energi berat yang tidak bisa dipikul oleh sembarang orang. Energi tersebut akan menguji keteguhan hati melalui peristiwa yang mengguncang rasa aman dan kepercayaan diri. Usaha bisa runtuh, nama baik bisa tercabik, dan masa depan seakan mengabur. Namun di balik guncangan itu, sedang berlangsung proses penempaan halus yang membentuk jiwa berlapis baja. Jiwa yang kelak sanggup memikul amanah besar tanpa goyah. Seringkali manusia hanya melihat permukaan peristiwa dan menilai kehancuran sebagai kegagalan mutlak. Padahal bagi Tibo Pati, runtuhnya bangunan lama adalah pertanda bahwa semesta sedang menyiapkan fondasi baru yang lebih kokoh. Apa yang diambil bukan untuk selamanya, melainkan agar digantikan dengan bentuk keberlimpahan yang lebih selaras dengan misi jiwa. Kesadaran inilah yang perlu ditanamkan sejak awal, agar hati tidak larut dalam rasa menjadi korban. Narasi ini mengajak panjenengan untuk memandang ujian hidup bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai panggilan kedewasaan. Jiwa Tibo Pati dituntut untuk belajar berserah dengan sadar, bukan menyerah tanpa daya. Ada perbedaan halus antara pasrah yang aktif dan putus asa yang mematikan harapan. Pada titik ini, manusia diajak kembali menata relasi dengan Gusti, menyadari bahwa kendali sejati bukan berada di tangan ego, melainkan pada kehendak ilahi yang maha lembut. Maka luruskanlah niat saat menyimak wejangan ini. Bukan untuk menakuti diri sendiri, melainkan untuk memahami peta perjalanan yang telah digariskan. Weton Tibo Pati adalah inisiasi spiritual tingkat tinggi yang hanya diberikan kepada jiwa yang sanggup menanggung bebannya. Jika saat ini hidup terasa gelap dan sempit, bisa jadi panjenengan sedang berada di ambang kelahiran baru. Tetaplah membuka hati, karena di balik kehancuran awal inilah benih kejayaan sejati mulai disemai. Fase lebur adalah gerbang paling menyakitkan dalam lakon Weton Tibo Pati, karena disinilah duniawi runtuh tanpa aba-aba. Apa yang dibangun bertahun-tahun dapat roboh. Dalam hitungan hari, usaha gulung tikar, kepercayaan dikhianati, dan nama baik tergerus perlahan. Kehancuran ini bukan kejadian acak, melainkan kerja sunyi. Semesta yang merobohkan bangunan rapuh agar pondasi baru dapat ditanam lebih dalam. Pada tahap ini manusia dipaksa menatap kenyataan tanpa topeng dan belajar menerima bahwa tidak semua yang runtuh layak dipertahankan. Rasa pedih pada fase ini menyentuh lapisan terdalam, karena yang direnggut bukan sekadar harta, melainkan identitas diri. Ketika gelar, jabatan, dan pengakuan sosial luruh, jiwa merasakan kekosongan yang menyesakkan. Leluhur menyebutnya ngelmu rasa, pelajaran pahit yang menyingkirkan kesombongan halus yang sering tersembunyi di balik keberhasilan.
Dari kepahitan ini, tumbuh kesadaran bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang dimiliki, melainkan dari kejernihan batin saat kehilangan segalanya. Upaya bangkit sering terasa mentok pada fase lebur karena nalar manusia dipaksa berhenti bekerja. Pintu pertolongan tampak tertutup, rencana gagal berulang, dan logika tidak lagi memberi jawaban. Inilah saat semesta menghentikan langkah agar jiwa menengok ke dalam, menemukan sebab yang selama ini diabaikan. Keheningan yang dipaksakan ini memisahkan mereka yang bertahan dengan rendah hati dari mereka yang runtuh oleh keputusasaan. Pilihan sikap batin menentukan arah selanjutnya. Pada titik ini terjadi pemangkasan keinginan raga yang keras dan tak kenal kompromi. Hasrat untuk menguasai, dipuji, dan diakui dipatahkan hingga seseorang merasa kecil di hadapan takdir. Namun justru di sini benih empati ditanam, karena calon pemimpin harus mengenal lapar dan sempit sebelum pantas mengayomi. Tanpa pengalaman menjadi jelata, singgasana hanya melahirkan kesombongan. Kerendahan hati yang lahir dari luka menjadi bekal kepemimpinan yang meneduhkan. Proses ini ibarat besi yang dibakar hingga merah, lalu dipukul berulang agar menjadi pusaka. Setiap kegagalan adalah palu, setiap kerugian adalah api, dan setiap air mata adalah pendingin yang menguatkan struktur. Melarikan diri dari penempaan hanya menghasilkan karat, sedangkan bertahan melahirkan ketajaman. Kesakitan yang dirasakan bukan pertanda kelemahan, melainkan bukti bahwa jiwa sedang dibentuk untuk daya tahan jangka panjang yang tidak mudah patah. Banyak yang keliru menilai fase lebur sebagai azab, padahal ia adalah tirakat alami yang nilainya tinggi. Kemiskinan mendadak atau jatuhnya karier menjadi laku prihatin tanpa niat mencari kesaktian. Disinilah diwariskan kesabaran yang tidak bersyarat dan keteguhan yang tidak bergantung pada pujian. Kesaktian sejati tumbuh dari kemampuan menahan diri, menjaga niat, dan tetap jujur, meski tidak ada saksi selain hati sendiri. Jika panjenengan sedang berada di pusaran kehancuran ini, pahamilah bahwa semesta sedang mengosongkan gelas kehidupan. Jangan melawan dengan amarah. Terimalah sebagai peluruhan kulit lama, yang pergi bukan kehilangan, melainkan ruang yang disediakan bagi anugerah baru. Ikhlaskan sebagai sedekah agung agar langkah menjadi ringan. Dari puing inilah kelak berdiri bangunan yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih selaras dengan panggilan jiwa Tibopati. Setelah duniawi runtuh dan pegangan lama terlepas, jiwa Weton Tibopati memasuki lorong sunyi bernama isolasi. Di fase ini, kesendirian datang tanpa undangan dan sering terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Lingkaran sosial menyempit, sapaan menghilang, dan dukungan yang dulu ramai berubah senyap. Alam sedang bekerja jujur melakukan seleksi, memisahkan yang setia dari yang menumpang cahaya. Kesunyian ini bukan kebetulan, melainkan penataan ulang agar jiwa belajar berdiri tegak tanpa sandaran palsu. Pengkhianatan yang muncul di fase ini kerap datang dari arah yang tidak disangka. Orang yang dahulu dekat bisa menjauh, bahkan melontarkan cemooh ketika keberuntungan memudar. Rasa perih menyayat karena yang diuji bukan fisik, melainkan kepercayaan. Namun justru dari luka inilah kejernihan lahir, membuka mata tentang watak manusia yang sebelumnya tertutup oleh euforia kejayaan. Seleksi ini menyingkirkan topeng dan menyisakan kejujuran yang pahit, namun menyembuhkan. Kesepian yang memanjang memaksa jiwa memasuki hening, ruang di mana suara luar meredup dan bisikan batin mulai terdengar. Ketergantungan emosional diputus agar manusia tidak menggantungkan makna hidup pada pengakuan sesama. Leluhur mengajarkan bahwa calon pemimpin harus mampu berjalan sendiri, karena sandaran sejati tidak pernah goyah. Saat manusia menjauh, disitulah ruang perjumpaan dengan Yang Maha ada terbuka lebih lebar. Di tengah sunyi, keraguan kerap menyelinap dan mempertanyakan keadilan hidup. Namun keheningan ini adalah kelas rahasia, tempat nurani diasah tanpa gangguan pujian atau sorak. Petunjuk hadir dalam bentuk rasa, intuisi, dan kesadaran halus yang sebelumnya terabaikan. Ketika kegaduhan mereda, arah menjadi lebih jelas. Jiwa belajar membedakan antara dorongan ego
dan panggilan yang datang dari kedalaman. Lingkaran yang mengecil bukan pertanda kegagalan, melainkan pembersihan energi. Mereka yang pergi saat susah sesungguhnya meringankan langkah, mengurangi beban yang menghambat pendakian. Sebaliknya, satu dua sosok yang bertahan menjadi pusaka hidup, bukti ketulusan yang tidak ditukar oleh keadaan. Dari sini lahir kebijaksanaan dalam memilih, kemampuan menilai bukan dari kata manis, melainkan dari sikap saat badai datang. Isolasi juga berfungsi sebagai perlindungan halus, menyembunyikan jiwa dari sorotan agar proses pemulihan berjalan utuh. Seperti kepompong yang tampak diam, di dalamnya terjadi perubahan besar yang tidak kasat mata. Waktu seakan melambat, namun justru di fase ini struktur batin dirakit ulang dengan ketelitian. Gangguan dikurangi agar fokus tertuju pada penyembuhan luka lama dan penguatan fondasi baru. Terimalah kesunyian sebagai sahabat dan gunakan malam panjang untuk merawat hubungan dengan Sang Pencipta. Di sujud yang tidak disaksikan, energi dikumpulkan kembali dan niat diluruskan. Isolasi bukan pengasingan, melainkan pertapaan modern yang mencetak kemandirian dan ketangguhan. Dari hening inilah lahir ketenangan yang kelak menjadi sumber wibawa, bekal melangkah menuju fase berikutnya dengan jiwa yang lebih jernih dan kuat. Pada tahap inilah, jiwa Weton Thibaut Paty menapaki gerbang paling sunyi, sekaligus paling menentukan. Mati sajrone urip, mati di dalam hidup. Ini bukan akhir raga, melainkan berhentinya gejolak yang selama ini mengikat kesadaran pada rasa takut, ambisi, dan kegelisahan masa depan. Saat seseorang berani menerima kehilangan tanpa perlawanan batin, hawa nafsu yang mendominasi perlahan padam. Di sini jiwa belajar bernapas dalam keikhlasan, membiarkan kehendak ilahi bekerja tanpa campur tangan ego yang gelisah. Ketika kematian ego terjadi, manusia tidak lagi sibuk mempertahankan citra atau mencari pembenaran. Ia melepaskan kebutuhan untuk dipuji dan berhenti mengukur diri dari penilaian orang lain. Beban batin yang lama dipikul runtuh satu persatu, digantikan rasa ringan yang tidak bergantung pada hasil. Inilah kebebasan sejati, keadaan di mana seseorang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan kehilangan, karena ia telah merelakan segalanya, bahkan sebelum direnggut keadaan. Mati sajrone urip melahirkan keberanian yang sunyi, keberanian untuk hidup apa adanya tanpa sandaran duniawi. Pada titik ini jiwa menjadi tanpa waton, mengalir tanpa beban, lentur namun kuat. Seperti air yang tampak lembut tetapi mampu mengikis batu. Ketenangan yang lahir dari kepasrahan memiliki daya yang tidak bisa ditandingi amarah. Jiwa tidak lagi melawan arus, melainkan menari mengikuti irama semesta dengan kesadaran penuh. Tanda awal dari fase ini adalah munculnya damai yang tidak bergantung pada keadaan. Masalah mungkin belum usai, tetapi kegelisahan telah surut. Hati menjadi lapang, pikiran jernih, dan langkah terasa lebih mantap. Ketenangan aneh ini adalah isyarat bahwa sekat antara hamba dan Gusti menipis. Cahaya kesadaran mulai menyinari jalan yang sebelumnya gelap, memberi keyakinan bahwa arah telah ditemukan, meski tujuan belum terlihat utuh. Di kedalaman pasrah, dendam dan luka lama perlahan mencair. Jiwa memahami bahwa setiap peristiwa adalah rangkaian pelajaran, dan setiap pelaku hanyalah bagian dari skenario besar. Dari pemahaman ini tumbuh welas asih yang dewasa, bukan kelemahan, melainkan kejernihan melihat kehidupan tanpa kebencian. Mata batin terbuka, memandang dunia dengan pengertian yang luas, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi reaktif, melainkan penuh kebijaksanaan. Energi yang sebelumnya keruh oleh ambisi kini menjadi bening dan stabil. Tanpa disadari, wibawa alami mulai memancar dari ketenangan sikap dan kejernihan niat. Orang di sekitar merasakan perubahan getaran, sebuah karisma yang tidak dibuat-buat. Inilah benih wahyu ke Prabon, bukan sebagai simbol kekuasaan lahir, melainkan kesiapan batin untuk memimpin diri sendiri dengan disiplin dan kasih. Maka bila panjenengan merasakan titik pasrah yang utuh, tersenyumlah dengan tenang.
Malam terpekat telah dilewati, dan fajar kesadaran mulai mereka. Mati sajrone urip adalah wisuda gaib, tanda kelulusan dari ujian ego. Dari sini, jiwa terlahir kembali dengan daya tahan baru, siap melangkah menuju kebangkitan tanpa membawa beban lama, memulai fase berikutnya dengan hati yang mantap dan arah yang jelas. Setelah jiwa melewati mati sajrone urip, tibalah saat benih yang lama tertanam, memecah tanah dan menyapa cahaya. Kebangkitan Weton Tibo Pati tidak datang dengan riuh, melainkan bertahap namun pasti, seperti fajar yang perlahan mengusir gelap malam. Apa yang dahulu terasa mustahil kini terbuka jalannya, rezeki mengalir dari arah yang tidak terduga, dan kesempatan muncul tanpa harus dikejar dengan nafsu. Inilah fase ketika semesta mulai membayar lunas kesabaran yang pernah diuji habis-habisan. Tanda kebangkitan pertama bukanlah kekayaan besar, melainkan kemudahan yang mengalir halus. Urusan yang dahulu buntu menjadi lancar. Pertemuan yang tepat terjadi pada waktu yang pas, dan keputusan kecil membawa dampak besar. Jiwa Tibo Pati merasakan bahwa langkahnya seolah dituntun, bukan lagi tersesat oleh keraguan. Dari kemudahan inilah kepercayaan diri tumbuh kembali, bukan sebagai kesombongan, melainkan keyakinan tenang bahwa hidup kini berada di jalur yang benar. Ketika keberhasilan mulai terlihat, watak sang raja yang baru teruji. Berbeda dengan masa lalu, pencapaian tidak lagi dijadikan alat pembuktian diri. Harta, jabatan, atau pengaruh dipandang sebagai titipan, bukan identitas. Kesadaran ini menjaga hati tetap rendah, sehingga keberlimpahan tidak berubah menjadi racun. Inilah ciri kebangkitan sejati, sugih tanpa bondo, merasa cukup tanpa perlu memamerkan apa yang dimiliki. Wibawa yang muncul dari fase ini bersumber dari ketenangan batin, bukan dari suara keras atau sikap memerintah. Orang-orang mendengar karena percaya, bukan karena takut. Kehadiran membawa rasa aman, tutur kata meneduhkan, dan keputusan berpihak pada kebaikan bersama. Inilah gambaran raja dalam laku Jawa, penguasa diri yang mampu mengayomi, bukan menekan. Kekuasaan yang lahir dari kebijaksanaan selalu lebih awet daripada kekuasaan yang dipaksakan. Pola pikir sang Tibo Pati pun beralih dari mengambil menjadi memberi. Anehnya, semakin banyak memberi, semakin luas pintu rezeki terbuka. Hukum alam bekerja tanpa suara, energi kebaikan kembali berlipat ganda. Ia tidak lagi mengejar keuntungan semata, melainkan nilai dan manfaat. Dari sinilah kemakmuran berakar kuat, karena dibangun di atas niat lurus dan kesadaran melayani, bukan keserakahan. Mereka yang dahulu meremehkan, mungkin datang kembali dengan wajah berbeda. Namun sang raja tidak terpancing untuk membalas atau meninggikan diri. Kemenangan sejati baginya adalah tetap menjaga keluhuran sikap di puncak kejayaan. Dengan kelapangan hati, ia merangkul tanpa mengungkit luka lama. Karena ia tahu setiap orang berproses sesuai waktunya. Sikap ksatria ini mengukuhkan wibawa tanpa perlu penegasan. Kebangkitan ini menegaskan janji ilahi bahwa kehancuran bukan akhir, melainkan pintu percepatan menuju kematangan jiwa. Bagi Weton Tibo Pati, jatuh sekali berarti bangkit dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Fondasi itu disatukan oleh air mata doa, kesabaran panjang, dan keikhlasan yang teruji. Dari sinilah sang raja melangkah mantap, tidak lagi gentar menghadapi badai, karena ia telah mengenal gelap dan menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Di balik kebangkitan Weton Tibo Pati yang tampak di permukaan, bekerja lapisan perlindungan halus yang tidak kasat mata, namun terasa nyata dalam laku hidup sehari-hari. Setelah lulus dari ujian mati raga dan kematian ego, jiwa memasuki wilayah penjagaan yang lebih rapat. Semesta menempatkan pagar gaib yang menyaring niat buruk sebelum menyentuh batin. Perlindungan ini bukan hadiah instan, melainkan konsekuensi alamiah dari kejernihan niat dan keikhlasan yang telah ditempa lama. Energi leluhur mulai menyatu sebagai daya pendamping yang setia. Para pendahulu Nusantara menghargai laku prihatin yang dijalani tanpa pamrih, terlebih ketika tirakat itu hadir bukan karena dicari, melainkan diterima dengan lapang. Dari sinilah kedekatan batin terjalin,
bukan hubungan transaksional, melainkan persaudaraan lintas waktu. Penjagaan itu bekerja sunyi, menuntun langkah agar tidak terjerumus pada jalan yang keliru, sekaligus menguatkan saat ragu menyapa. Getaran batin yang telah bening memiliki daya netralisasi alami terhadap niat jahat. Serangan halus yang bersumber dari iri dengki akan melemah sebelum menemukan celah. Bukan karena jimat atau ritual khusus, melainkan karena wadah jiwa telah bersih dan stabil. Energi negatif tidak menemukan resonansi untuk menempel, sehingga memantul kembali ke asalnya. Inilah bentuk perlindungan paling kuat, lahir dari keselarasan batin, bukan dari alat luar. Seiring itu, intuisi berkembang menjadi pemandu yang tajam. Firasat hadir sebagai peringatan lembut atau dorongan halus yang mengarahkan pilihan. Tanda alam, mimpi, dan kejadian kecil menjadi bahasa yang mudah dipahami karena kesadaran telah terlatih. Jiwa belajar membaca isyarat tanpa tergesa, menimbang dengan rasa, lalu melangkah mantap. Kepekaan ini adalah hasil penyatuan antara kesadaran diri dan irama semesta yang selaras. Ucapan dan niat kini memiliki bobot yang lebih berat. Doa yang terucap mengalir cepat karena hati tidak bercabang. Maka lisan dijaga, pikiran dirawat, dan niat diluruskan agar tidak melukai. Sabda dadi bukan kekuatan untuk pamer, melainkan amanah untuk berhati-hati. Setiap kata menjadi benih, dan setiap niat adalah arah. Kesadaran ini membentuk disiplin batin yang menjaga keselamatan diri dan sekitar. Perlindungan tersebut meluber kepada keluarga dan lingkungan terdekat. Kehadiran membawa rasa tentram, konflik mereda, dan suasana menjadi teduh. Jiwa Tibopati berperan sebagai paku bumi, penyeimbang yang mengikat harmoni. Rumah tangga yang dahulu bergejolak menemukan irama baru yang lebih selaras. Penjagaan ini bukan untuk mengunggulkan, melainkan untuk mengayomi dan menstabilkan ruang hidup bersama. Hubungan dengan alam gaib pun berubah menjadi setara dan saling menghormati. Tidak ada rasa takut berlebihan, tidak pula kesombongan spiritual. Kaki menapak bumi, kepala tetap tunduk pada Yang Maha Kuasa. Selama prinsip eling lan waspodo dijaga, penjagaan itu tidak akan surut. Inilah garansi sunyi setelah kelulusan ujian, bahwa jiwa yang telah ditempa tidak akan diizinkan runtuh oleh kekuatan yang sama untuk kedua kalinya. Sebagai penutup dari seluruh wedaran ini, marilah kita merangkum makna perjalanan Weton Tibopati dengan hati yang jernih. Bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai alamat petaka, sejatinya adalah peta rahasia menuju kematangan jiwa yang langka. Tibopati bukanlah cap kesialan, melainkan jalur cepat yang memaksa manusia melepaskan ego agar sampai pada kebijaksanaan sejati. Jalan ini memang tidak ramah, namun ia jujur, dan tidak pernah salah memilih jiwa yang sanggup menempuhnya hingga tuntas. Kepada panjenengan yang kini sedang terpuruk di dasar jurang kehidupan, yang merasa hidup runtuh tanpa sisa, ingatlah bahwa fase ini bukan akhir cerita. Panjenengan sedang dimatikan sementara agar dapat dihidupkan kembali dengan daya yang berlipat. Jangan menyerah pada bisikan gelap yang menyesatkan. Jangan berpikir untuk mengakhiri hidup, karena pertolongan Gusti sangat dekat bagi mereka yang bertahan. Tekanan yang panjenengan rasakan adalah proses pembentukan berlian, dan berlian tidak pernah lahir dari tekanan yang ringan. Peganglah 3 kunci utama dalam laku Tibopati: ikhlas ketika dijatuhkan, sabar saat ditempa, dan bersyukur ketika diangkat kembali. Jangan pernah memutus hubungan dengan rasa syukur, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Sejarah luka bukan untuk disesali, melainkan untuk dijadikan pengingat agar kelak tidak tergelincir pada kesombongan. Semakin tinggi derajat, semakin halus tuntutan akhlak, dan semakin rendah hati seseorang seharusnya bersikap. Leluhur meninggalkan pesan yang sederhana, namun dalam maknanya, siapa yang berani menanggung perih akan menerima kebahagiaan yang sejati. Rasa sakit yang panjenengan alami hari ini bukan beban sia-sia, melainkan tabungan energi yang kelak mengalir kepada anak cucu. Tirakat berat yang dijalani tanpa pilihan itu akan menjadi pagar gaib bagi garis keturunan. Maka jalani lakon ini dengan gagah berani,
seperti ksatria yang bertapa di tengah hutan beton zaman Edan. Jadikan wejangan ini sebagai penguat sukma di kala hati rapuh dan pikiran goyah. Putarlah kembali ketika rasa ragu menyelinap, ketika dunia terasa sepi, dan ketika beban hidup terasa terlalu berat. Percayalah bahwa ruh leluhur senantiasa mengiringi langkah panjenengan, mendoakan agar segera mentas dari kesulitan dan duduk di singgasana keberkahan. Panjenengan adalah calon raja atas diri sendiri, maka hadapilah badai dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan. Biarkan waktu dan laku yang menjawab segala doa yang selama ini terucap dalam sunyi. Gusti Allah boten sare, Ia maha menyimak setiap tetes air mata dan setiap desah napas kelelahan. Tidak ada perjuangan yang luput dari catatan ilahi. Selama niat dijaga lurus dan langkah tetap dalam kebaikan, pengangkatan derajat akan datang pada saat yang paling tepat, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlambat. Akhir kata salam rahayu 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 sagung dumadi, semoga damai dan keselamatan senantiasa menyelimuti panjenengan dimanapun berada. Teruslah terhubung dengan akar tradisi dan kebijaksanaan leluhur sebagai bekal hidup yang tak ternilai. Semoga perjalanan Weton Tibopati ini menjadi obor penerang, menuntun panjenengan menuju hidup yang matang, berwibawa, dan penuh makna. Sampai jumpa dalam wedaran ilmu selanjutnya, yang akan kembali menguak rahasia kehidupan dengan lembut dan jujur.